Wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian nahwu kita. Ini sebenarnya enggak lama lagi khatam ya. Udah halaman 94. Apa namanya? Ya paling beberapa pertemuan lagi juga khatam. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tsumma hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa na khususan jami'a wali songo wa na khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim As'ari Jombang wa ila Mbah Hasan Genggong wa ila Mbah Hamid Pasuruan wa ila Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ila Mbah Ahmad Siddiq Jember wa ila Mbah Bisri Mustafa Rembang wa ila Mbah Abdullah Salam Hajin wa ila Mbah Kiai Haji Sal Mahfud Hajin wa ila Mbah Arwani Mbah Turaihan Mbah Ma'mun Kudus wa ila Abu Ya Muhtadi Banten wa ila Ajengan Khair Afandi Abah Anom dan Kiai siapa itu ada Pak Tasik Malaya wa na khususan Syekh Asyabdil Rifai nafa'anallahu ajengan Kiai Ilyas Ruhiyat nafa'anallahu bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala as-sadisu halaman 94, cuman yang paling bawah ya, 4 dari bawah. As-sadisu bermula yang ke-6 minal asma'i dari isim-isim al-amilati yang beramal amalal fi'li dengan seperti amalnya fi'il. Ismut tafdhili itu isim tafdhil, isim untuk menunjukkan lebih, isim untuk melebihkan sesuatu.
dengan sesuatu yang lain, itu maknanya harfiah isim tafdil. Secara definisi, wahwa dan bermula ismut tafdil, al wasfu itu isim sifat. Jadi isim tafdil itu termasuk isim sifat. Al mabniyu yang dimabnikan, al mabniyu yang dimabnikan ala af'ala, atas wazan af'ala. Ya, af'ala menunjukkan makna yang lebih gitu. Li ziyadati sahibihi, karena menunjukkan tambahnya yang mempunyai isim ala ghairihi, atas lainnya isim tafdil tadi, fil fi'li di dalam pekerjaan, di dalam fi'il al mustaqi yang mustaq. Huwa yang bermula isim tafdil, minhu itu dari fi'il. Jadi perhatikan ini kalau kalian mulai perhatikan, nanti insya Allah ke sononya lebih enak. Isim tafdil gitu kan, dari kata-kata tafdil itu kan dari faddola yufaddilu tafdilan, maksudnya melebihkan sesuatu kan kepada sesuatu yang lain. Nah, secara definisi itu semua isim yang nanti ada syaratnya ya, semua isim yang mengikuti wazan af'ala. Ya terserah mau baca af'ala, mau baca af'alu. Kalau af'ali mah jarang karena itu isim ghairu munsharif. Nah, tapi ini isim bukan fi'il gitu ya. Maknanya lebih. Kan ada yang kita hafal dalam hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, kan gitu. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Al-fadhu itu maksudnya sendirian. Nah, contohnya afdalu gitu loh. Afdalu. Nah, ini kan dari kata-kata masdarnya fadlun. Fadlun, fadlan atau fadlin, ya kan? Nah, digobang ikuti wazan af'ala atau af'alu. Nah, kan menjadinya afdalu. Kalau fadlun utama, tapi kalau afdalu lebih utama. Oh, jelas kan? Nah, tergantung dasar kalimatnya apa. Seperti umpamanya karom. Karom ini mulia. Karomun gitu ya. Masdarnya karomun kan mulia. Nah, kalau ngikuti wazan af'alu kan akromu. Maksudnya akromu lebih mulia. Hasanun bagus. Tapi kalau ahsan lebih bagus. Oh, kan gitu. Ya tinggal dikembangkan. Akar katanya apa? Nah, itulah tinggal ditambahin. Itulah yang dimaksud isim tafdil adalah secara definisi ya al-wasful mabniyu ala af'ala li ziyadati sahibi ala ghairihi. Isim sifat yang dimabnikan mengikuti wazan af'al untuk menunjukkan tambah daripada sahibnya atas lainnya. Kan gitu. Umpamanya contohnya ini tadi afdol, akrom, ahsan, akbar, asghor. Kalian wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori. Kalau sugrun kecil, tapi kalau asghor lebih kecil. Yo, kibrun besar, tapi kalau akbar lebih besar. Ala atas atau aliyun, tapi kalau a'la itu lebih atas, lebih tinggi. Suflun pendek, tapi kalau asfal kan gitu kan dalam ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, itu asfal. Makanya kalau orang Indonesia nyebutnya aspal. Ada nggak yang aspal itu di atas? Ada, buat nambel talang bocor, aspal juga kan. Tuh, ngerti kan? Nah, itu kalian tinggal kembangkan sendiri. Itu banyak sekali. Dalam Al-Qur'an juga banyak dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut.
Fadakhala maka masuk fi dzalika di dalam itu isim tafdil apa lafat khairun wa syarrun. Lafat khairun wa syarrun yaitu maknanya khair lebih baik, syarrun lebih buruk. Alasannya kok lafat khairun wa syarrun masuk dalam isim tafdil likaunihima karena keberadaannya khairun wa syarrun fil asli di dalam asalnya ala akhyaro itu atas wazan akhyaro wa asyarro dan asyarro. Mananya akhyar ya lebih baik, asyarro ya lebih buruk. Fa khuffifa maka dibaca takhfif apa lafat akhyar dan asyar bil hadfi dengan membuang hamzah yang pada awalnya. Alasannya kok hamzahnya dibuang likasratil isti'mali karena seringnya atau banyaknya penggunaan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafaz khairun, saya taruh agak atas deh biar enak nyamainnya. Sinilah khairun dan syarrun. Nah, ini diingat-ingat nih. Kalau kalian ditanya referensinya mana, ya ini dalam kitab Fawaqih Janiyah. Ini isim tafdil. Karena khairun asalnya adalah akhyaru. Syarrun asalnya adalah asyaru. Asyaru ini asalnya roru kan gitu, pakai shin. Asalnya kan ada ro diidghamkan kan jadi asyaru gitu loh. Khairun diingat-ingat ya. Khairun dan syarrun itu termasuk isim tafdil. Asalnya mengikuti wazan akhyaru dan asyaru atau asyarro terserah kalian bacanya. Kemudian hamzahnya dibuang. Hamzah itu wazan af'ala. Kan ini. Patokannya kan ini kan wazannya. Begitu loh. Nah ini. Nah karena dalam bahasa Arab lafaz khairun dan syarrun itu sering digunakan, hamzahnya dibuang menjadi khairun dan syarrun. Gitu loh. Ini tasdid. Nah, syarrun gitu loh. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Udahlah nggak ada yang sulit sebenarnya mah. Nah kemudian membikin isim tafdil itu enggak sembarangan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Wala yubna dan tidak bisa dibikin bina. Wala yubna dan tidak bisa dibuat bina. Apa isim tafdil? Illa min fi'lin kecuali dari fi'il. Sulasiyin yang bangsa 3 hurufnya, mujarradin yang berupa mujarrad, maksudnya sulasi mujarrad, sulasi mazid nggak bisa. Isim tafdil itu hanya bisa dibikin dari fi'il sulasi mujarrad. Laisa yang tidak ada apa fi'il sulasi mujarrad, tidak ada itu. Nah, artinya yang benar. Bilaunin itu yang menunjukkan warna. Nah, karena nantilah saya jelaskan. Wala aibin dan tidak juga aib. Aib itu cacat. Makanya kalian kalau punya anak jangan dinamain aib, tentang orang Sunda loh. Ya, aib. Ya, ono siapa si aib? Lah, aib kalau bahasa Sunda nama orang. Cuman kalau bahasa Arab aib itu apa? Ya cacat kan gitu kan. Nah, yang menunjukkan warna dan menunjukkan cacat nggak boleh. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa dzalikal fi'lu itu fi'il yang laun atau aib, laziman itu lazim. Nahwu akrama wa afdhola, seumpama lafaz akram lebih mulia, afdhol lebih utama. Au muta'addiyan atau itu fi'il yang muta'addi. Kalau fi'il lazim, fi'il yang hanya cukup dengan fa'ilnya. Tapi kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang merembet
Jadi secara makna muta'addi itu maknanya adalah merembet. Maksudnya merembet itu merembet kepada maf'ul, seperti a'lama, lebih mengetahui. Ya dibaca a'lama karena kemasukan ka. Wa adroba, dan adrob lebih memukul. Udah titik, maksudnya begini, diperhatikan. Mungkin nanti di belakangnya pun ada keterangannya. Isim tafdhil itu harus pertama diperhatikan fi'il sulasi mujarrad. Itu jelas. Jadi kalau yang af'ala nggak boleh. Fa'ala ya sulasi mujarrad itu kan 6 bab itu kan. Nah, hanya dari itu. Yang kedua, yang tidak menunjukkan warna. Warna itu kan seperti hijau. Hijau itu dalam bahasa Arabnya apa? Khudrun. Ngerti? Ya kan? Ah, hitam dalam bahasa Arabnya apa? Bukan asfat. Asfat itu mah yang isim sifat. Sauda. Khudrun atau kalau muannas sawat aja lah, sawat. Sawat kalau muannasnya sauda. Oh gitu loh. Nah, kalian kan taunya aswat kan? Nah, kenapa? Ini contoh ya. Putih ya. Baidoh. Bido bisa juga baido, itu kan muannas. Nah, perhatikan kenapa isim tafdhil tidak boleh yang dari ini sulit. Perhatikan kenapa tidak boleh yang dari warna. Karena isim fa'ilnya yang warna itu ngikuti wazan af'al, rancu jadinya af'al, sementara isim tafdhil kan af'al. Nih paham kan nih? Ini kata kuncinya. Umpamanya baju hijau, itu kan saubun. Perhatikan nih, saubun ahdoru, baju yang warna hijau. Nah, ahdor itu kan sama dengan af'al wazannya. Kan ada hajar, aswat. Aswat kan ini wazan af'alu. Samar apa bukan? Samar. Maka yang fi'il yang mengikuti jenis warna, ya apakah hitam? Kalau hitam ya sauda atau sawat. Kalau kuning ya sofrun, kan kuning. Maka dalam surah Al-Baqarah kan innaha baqaratun sofra'u, kan gitu. Sofro karena muannas. Nah, kalau mudzakkar asfar, kan gitu. Nah, kalau mudzakarnya asfar, abiyat, akhdar, azraq kalau kelabu, apalagi putih abiyat, apalagi ahmar kalau merah, ya kan? Nah, ahmar. Kalau merah isimnya itu isim biasa, humratun. Lah, merah kok ahmar itu yang merah, isim sifat sama dengan isim fa'il. Nah, begitu juga umpamanya yang menunjukkan cacat. Cacat seperti umpamanya akwar. Oh, nanti ada kali di belakang. Matanya juling, gitu loh. Akwar terus apalagi ya nanti insya Allah di belakang ada contoh-contohnya. Nah, isim itu 3 itu ya, itu perhatikan. Pertama, dia harus dari fi'il sulasi mujarrad, itu jelas ya. Yang kedua, tidak menunjukkan warna. Yang ketiga, tidak menunjukkan apa tadi? Cacat daripada sesuatu. Oh gitu loh. Nanti insya Allah di belakang ada. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak gegabah juga bikin isim tafdhil gitu. Walayan sibu, dan tidak bisa menasobkan apa isim tafdhil al maf'ulalah pada maf'ullah, wala ma'ah, dan tidak pada maf'ul ma'ah, walal maf'ulal mutlaqo, dan tidak pada maf'ul mutlaq, walal maf'ula bihi, dan tidak pada maf'ul bih,
ittifaqon dengan kesepakatan ulama. Li'annahu karena sesungguhnya isim tafdil iltahaqo itu berhubungan gampangannya. Iltahaqo itu bertemu atau berinteraksi apa isim tafdil bi af'alil ghorizati itu ada z-nya apa enggak? Yang kedua itu ro apa zai kalian? Nah itu ganti, maksudnya yang kedua kurang titik, gitu loh. Ghorizah itu maksudnya, kalau ghoriro nggak ada artinya. Itu kan kalian tulisan di kitabnya kan begini, gitu kan? Yang bawah, yang kedua ada titiknya nggak? Yang lainnya mayoritas nggak ada, santi makanya dengerin. Yang ada titiknya bener. Kalau yang nggak ada ditambahin, saya nggak ada titiknya. Ini loh, nah ini pakai zai. Nah, maksudnya af'alil ghorizah itu fiil-fiil yang kaitannya perangai watak. Wataknya ya umpamanya watak seseorang itu kan beda-beda. Nah, gitu kan? Ada yang dermawan, ada yang pelit. Bakhil itu kan pelit. Bahasa Arabnya bukhlun itu abkhol, gitu loh. Makanya ini kan nih akram kan lebih mulia. Mulia itu perangai apa bukan? Watak bukan? Watak, bakhil, pelit, abkhol. Loh, watak apa bukan? Nah, isim tafdhil itu erat kaitannya dengan karakter, tabiat seseorang. Itu maksudnya iltahaqo bi af'alil ghorizati. Fala yuqalu. Nah, karena isim tafdhil itu erat kaitannya dengan fiil-fiil yang ghorizah, yang kaitannya karakter, tabiat seseorang. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan kaitannya membuat isim tafdhil Zaidun asrabun nasi labanan. Zaidun bermula zaid tidak boleh, tapi asrabun nasi itu orang yang paling minum di antara manusia labanan pada susu, nggak boleh. Karena asrab itu tidak ghorizah, tapi asrab itu fiil biasa. Lah aska ngapa? Cuci muka. Lah habis kasih duit goceng ngantuk. Ini Sandi nih. Nih kemarin saya janji ngasih duit nih. Nih lu doang belum nih. Udah cepetan, saya belum kemarin. Diri. Udah sih cepetan. Bekeng nih. 1 juta. Siapa lagi? Yasin kemarin kan yang lain udah. Ya. Nih ya Pak. Tio emang udah apa tuh? Masya Allah. Nah nih siapa nih? Juni. Ini nitip buat situ Aldo. Nih. Apa lu lihat kan udah lu kemarin. Kurang. Siapa perempuan yang mau? Alia nih goceng. Anak gua mah gak usah banyak-banyak. Lu aja cemban ya. Anak gua goceng aja tuh. Banyak-banyak ntar tuman. Ya. Apa geng mau? Rahmat lihat aja. Orang udah lu kemarin. Habis lu perasaan ngeliatin lu kayak orang nagih ya. Sandi itu terutama. Oke ya. Wa innama yasilu ilaihi bil harfi. Wa innama yasilu, dan bahwasanya sampai maksudnya wusul apa isim tafdhil ilaihi kepada maf'ul tadi bil harfi dengan huruf. Fa in kana, maka jika ada apa isim tafdhil, ada itu mim muta'addin, dari fi'il yang muta'addi awalnya, muta'addi litsnaini terhadap 2 maf'ul, nasoba, maka menasobkan apa isim tafdhil al-akhara pada maf'ul yang lain bi fi'lin muqaddarin, dengan fi'il yang dikira-kirakan. Nahwu Zaidun aksan nasi al-fuqara'a athiyaba. Nah, ini kok tolong diperhatikan karena ini agak jelimet. Zaidun bermula Zaid, aksan nasi. Nah itu aksa itu dari kata-kata kiswah, kasin itu loh. Isim fa'ilnya adalah kasin. Kasin itu kasayaksu kiswatan wa maksan fahuwa kasin. Orang yang memberi pakaian orang lain itu loh. Maksudnya Zaidun bermula Zaid aksan nasi, itu
menjadi isim seperti a'la itu wazannya. Aksan nas itu orang yang paling memberi pakaian kepada manusia. Aksan nasi itu orang yang paling memberi pakaian di antara manusia. Memberi pakaian al-fuqara'a pada orang-orang fakir. Al-thiyaba pada pakaian-pakaian. Nah itu berarti kan itu aksa. Bentar ya, saya dikelarin dulu biar jelas. Yaksuhum athiyaba. Tegasnya yaksu memakaikan, memberi pakaian siapa Zaid hum pada al-fuqara, athiyaba pada pakaian. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah Ta'ala, inna rabbaka huwa a'lamu may yudhillu an sabilih. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, wa ya rabbaka a'lamu, itu zat yang lebih mengetahui man pada orang, yudhillu yang sesat siapa man an sabilihi dari jalannya man. Faman maka bermula lafaz man, mansubun itu dibaca nasab, bifi'lin dengan fi'il, sifatnya fi'il mahdhufin yang dibuang, dalla yang menunjukkan alaihi atas fi'il mahdhuf. Apa a'lamu, yaitu isim tafdhil a'lamu. Kalau ditakdirkan fi'ilnya ya'lamul mudhillina, yaitu tegasnya ya'lamul mudhillina, Allah lebih mengetahui al mudhillina. Nah itu menafsiri lafaz mayyudhillu, jadi ditafsiri dengan fi'il al mudhillin. Udah titik. Maksudnya begini, perhatikan. Isim tafdhil ya, apabila terambil dari fi'il muta'addi dan muta'addinya kepada dua maf'ul, maka yang namanya dua maf'ul kan berarti ada maf'ul pertama, maf'ul kedua kan gitu. Maka maf'ul yang kedua dibaca nasab oleh fi'il yang dibuang. Nah itu perhatikan, oleh ya fi'il yang kedua. Udah ratus di sini dah. Contohnya tadi, perhatikan. Zaidun aksan nasi al-fuqara'a athiyaba. Nah ini Zaidun bermula Zaid utawi Zaid, ini yang menjadi contoh. Aksan nasi. Nah itu aksa itu dari kata-kata kasin. Kasin ini asalnya kasiyun. Oh, isim fa'ilnya dari fi'il madhi kasa yaksu, kiswah itu memberi pakaian. Berarti kan ini prosesnya jelimet, jangan kalian pikir sesederhana itu. Nah aksa itu kan mengikuti wazan ala, karena huruf akhirnya berupa huruf ilat, kan i'rabnya dikira-kirakan seperti dengan a'la. Nah kasa yaksu itu fi'il sulasi mujarodnya muta'addi kepada dua maf'ul, maka aksan nasi al-fuqara'a dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Itu yang menasobkan amilnya adalah aksa, isim tafdhil. Jelas? Nah yang ini mana yang menasobkan athiyaba? Nah, asyaba dinasobkan oleh fi'il yang dibuang. Lah fi'il yang dibuang mana? Diambil dari aksa. Maka di sini takdirnya dalam kitab syarah tadi yaksuhum. Nah, yang menasobkan yaksu memberi pakaian siapa Zaid hum pada fuqara, athiyaba pada pakaian. Nah, ini maf'ul dibaca nasab, yang menasobkan athiyaba ini fi'il yaksuhum yang dibuang. Jelas?
Nah, udah pokoknya yang anak-anak ya ikutin, yang anak-anak baru. Lah karena itu agak sulit lah, sembarangan lo. Nah, adapun firman Allah, inna rabbaka huwa a'lamu mayyudhillu an sabilih, mannya itu dibaca nasab oleh lafadz ya'lamu, ya'lamunya diketahui dari a'lama. Oh, gitu loh. Udah titik. Sekarang mana tadi? Wa da'wal mu'allifi, dan bermula pengakuannya mu'allif, pengarang kitab matan, rahimahullah, itu jumlah doa iya, mengaku-ngaku al-ittifaqo, pada sepakat, alaman amalihi, atas mencegah amalnya isim tafdil bil maf'uli bihi, dengan maf'ul bih. Tabi'ah, itu mengikuti, fihi, di dalam dakwal muallif, siapa? Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham, fi sarhi, di dalam kitab sarahnya Imam Ibnu Hisham, alal qadri, atas kitab al qadru, wa fihi nadhurun, wa fi, dan itu dalam dakwal muallif yang tabi'ahu Ibnu Hisham fi sarhihi, nadhurun, bermula pengangan-angan. Nah, pengakuan Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya Sarah Al-Qadru itu enggak semuanya paten, tapi fihi nadhurun. Nah, gitu loh. Bayanna, harokatin, bayannahu, yang telah menjelaskan siapa kami kitab syareh, hu, pada nadhur, alaihi, atas kitab Al-Qadru, gitu loh. Itu udah saya debat, kata kitab syareh, dan itu udah kami jelaskan panjang lebar. Nah, tinggal di referensi, cari kitabnya. Udah titik. Ini kalau saya lanjutkan, wah ini rada berat ya. Mas Alatul Kukhli, saya yakin Santi aja masih bingung. Udah gini, saya nggak mau gas, maksudnya nggak mau lanjut. Ini cukup serius, Mas Alatil Kukhlu itu serius. Apa lanjut? Ya, sama siapa aja lanjut. Nampung nggak kalian nih? Setengah jam udah ya? Udah setengah jam. Jadi maksud saya gini, besok dilanjut. Jadi wayar faul fa'ila idza kana dhamiran mustatiron, sedikit ya nggak apa-apa lah. Ila fi mas'alatil kufri, itu besok. Wayar fa'u, dan merofakkan apa isim tafdil al fa'ila, pada fa'ilnya, idza kana, jika ada apa fa'il, dhamiran mustatiran, itu berupa dhamir mustatir. Nahwu Zaidun afdhalu minka, Zaidun bermula Zaid, afdhalu itu lebih utama, siapa Zaid. Nah, kata-kata siapa itu kan ada fa'ilnya. Nah, siapa Zaid kan huwa yang kembali kepada Zaid, itu namanya dalam lafadz afdhalu itu terdapat dhamir mustatir. Nah, kalau fa'il dhamir mustatir, fa'il itu dibaca rofa apa bukan? Dibaca rofa, maka wayar fa'ul fa'ila idza kana dhamiran mustatiron, maksudnya isim tafdil bisa merofakkan fa'ilnya apabila fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Enggak saya tulis jelas kan? Ya ini aja udah. Umpamanya jadi tinggal ngapus kiri kanannya lah ya. Nih, saya hapus aja nih. Umpamanya di sini Zaidun, umpamanya akramu minka. Nah, minka Zaidun utawi Zaid, bermula Zaid itu akramu, orang yang lebih utama siapa? Zaid. Nah, ini kan ada fa'il. Fa'il ini kembali kepada Zaid. Zaid kalau dalam fa'il kan huwa. Huwanya kembali kepada Zaid. Nah, itu loh maksudnya isim tafdhil itu bisa merofakkan, tapi fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Itu yang tadi saya maksud. Kalau saya gas ke berikutnya itu agak berat. Masalahnya itu ada fi mas'alatil kuhli.
mas'alatil kuhli itu harus membutuhkan pemahaman ekstra. Ya mungkin besok, tapi nggak apa-apa, saya lanjut dikit. Wala yarfa'u, dan tidak bisa merofakkan apa isim tafdil ghaliban di dalam normalnya al-fa'ila pada fa'il al-dhahira yang berupa isim dhahir. Wala, dan tidak merofakkan dhamiran pada isim dhamir munfasilan yang berupa munfasil. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan ja'ani, datang nih kepadaku siapa, rajulun, seorang laki-laki, ahsanu, yang lebih tampan, minhu, daripada rajul, siapa, abuhu. Itu enggak boleh. Abuhu menjadi fa'ilnya ahsanu. Abu itu isim dhahir, benar. Sementara fi'ilnya ahsanu, ahsanu itu isim tafdil bukan? Nah itu tidak boleh, gitu loh maksudnya. Au huwa, atau huwa, siapa Zaid, enggak boleh. Alasannya id laisa lahu fi'lun bima'nahu fi ziyadah. Id laisa, karena tidak ada, lahu bagi isim tafdil apa fi'lun fi'il bima'nahu yang sama dengan isim tafdil fi ziyadati dalam nilai plus, nilai tambah. Liya'mala, supaya beramal apa fi'il isim tafdil amalau dengan seperti amalnya fi'il. Illa fi mas'alatil kuhli, kecuali dalam masalah al-kuhlu. Nanti ada besok ya, saya teruskan. Faya juzu, maka boleh apa dzalika itu mas'alatul kuhlu, atau membaca rofaknya isim tafdil pada isim dzahir, gitu loh. Bolehnya ijma'an, dengan kesepakatan ulama. Wadhabituha, dan bermula definisinya mas'alatul kuhli. Nah itu besok lah. Kalau sekarang saya gas, panas ntar sampean. Ya, nah besok ya. Jadi untuk ya udah itu didiris dulu lah, dimutolak dulu. Kalau mas'alatil kuhli itu nanti insya Allah dilanjut besok. Tolong itu tadi diperhatikan, dimutolak dulu sin yasin. Nah, kalau memang kalian udah paham bahwa saya isim tafdil bisa merofakkan berupa dhamir muttasil, kan gitu. Dhamir mustatir, gitu ya. Dhamir yang mustatir, yang tersimpan. Kalau ada isim tafdil kok merofakkan isim dhahir, itu enggak boleh. Atau dhamir yang munfasil, itu enggak boleh. Tadi contohnya umpamanya Zaidun akramu minka huwa. Huwanya kepada Zaid, itu enggak boleh. Yang boleh, ada yang boleh, yaitu pada mas'alatul kuhlu, al-kuhlu fi aini Zaidin ahsanu minhu. Nah, nanti insya Allah itulah keterangannya itu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Nah itu besok. Karena kalau saya paksakan sekarang, udah pokoknya panas saja. Ngerti maksudnya? Nah, daripada kalian nggak connect, lebih baik kita pending besok. Oke, ibadallah.
Sekarang ngantuk. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin. Kalau kata orang Wahabi apa? Oh, bagian baik Wahabi mah ya. Sekarang halaman 163. Yang mana sekarang? Wa amma. Mana sih? Wa amma kaunu la ilaha illallah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma kaunu la ilaha illallah, dan adapun bermula apa mat? Udah. Yang mana sih? Sandi mah enggak. Wayan dari ju fi maknal uluhiyah. Wah, Sandi belum ngopi dia ya. Ngunjukin salah baik. Wayan dari ju dan termasuk. Gitu aja. Fi maknal uluhiyati, di dalam makna uluhiyah, ketuhanan. Apa jami fi maknal uluhiyati, apa jami umma, segala sifat. Yajibu yang wajib, alal mukallafi, atas orang mukallaf. Mukallaf itu apa kemarin? Akil balik, kan gitu. Muslim akil balik gitu loh. Itu maksudnya mukallaf. Jangan mukanya Sandi dilap, ntar muka Sandi mukallaf itu kan, masa mukanya disuruh ngelap katanya. Wah, kacau itu. Mukallaf bukan mukallaf. Mimma, nyatanya dari perkara, yajibu yang wajib, apa ma fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala. Wa ma, dan sifat, yastakhilu yang mustakhil, apa ma alaihi, atas Allah Ta'ala. Yang wajib berapa? 20. Yang mustahil 20. Jaiz 1. Berarti berapa? 41. No, baru nyampe 5 kita ngaji Fathul Majid. Wujud 20 kan? Wujud, kidam, bako, mukhalawatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyal, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, ilmu, hayan, samian, basiran, mutakal, liman, adam, kudus, fana, mumasadul hawadisi, ihtiyajun, lighairihi, ta'addud. Lu baca sono kan gampang ya kan? Lah iya enggak? Ayo sekarang sampai apa itu? Ihtiyajun lighairi udah enggak ada ya. Ta'addud ya. Ta'addud. Kurhun yang ketujuh. Ajzun. Terus enggak bisa lo ya. Kurhun terus jalun terus mautun terus somamun. Terus ama. Terus bakam. Ngerti kan? Nah, selanjutnya kan tinggal kaunuhu ajizan, kaunuhu mukrohan, kaunuhu mayitan, kaunuhu jahilan, dan seterusnya. Yaitu kudu hafal. Itu namanya aqaid 41 untuk Allah. Lah tambah apa namanya 9. Ya 9 ini 4 wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Lawannya 4 juga. Kidib, khianat, kitman, baladah. Tambah 1 bagi Rasul. Ya enggak apa? Al-a'radul basariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Nah itu harus apal di luar jidat namanya muslimah. Jangan sifat wajib yang ketujuh apa? Pak. Dijawab, Bapak udah tahu, nanya. Wah, sakit berarti. Ya, lah iya. Udah kan gitu. Pak Guru kan nanya. Ya enggak? Ayo Sandi,
Sifat wajib bagi Allah yang ke-10 apa? Pak guru kan udah tahu, kenapa nanya? Gitu ya Sandi ya? Wah, jadi gurunya mah udah langsung aja udah dikarantina karena kena. Lah iya kan? Lah kena gejala. Gejala apa? Stres. Lah iya kan? Masya Allah. Lah coba itu. Nah. Lah, siapa sih ketawa mulu? Umi. Loh orang udah ketawa dari tadi. Loh kenapa Umi baru tertawa? Itu kan tanda-tandanya apa? Nah itu dia. Itu adiknya Santi itu lucu kadang-kadang. Orang udah ketawa dari tadi. Masya Allah gitu loh. Lah iya kan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Li'annal uluhiyata, karena sesungguhnya sifat ketuhanan, uluhiyah itu dari kata-kata ilahun. Tastamilu itu mencakup apa uluhiyah? Tastamilu itu mencakup apa uluhiyah? Ala maknanya ini ngatasi rong makna. Ala maknanya ini atas dua makna. Akaduhuma yang bermula salah satu makna yain. Istighna'uhu ta'ala, itu semugih kalau bahasa Jawanya, semugih Allah Ta'ala. Semugih itu maksudnya tidak butuh. Istighna'uhu ta'ala, itu tidak butuhnya Allah Ta'ala. An jami'ima, dari semua hal, semua perkara, siwahu, yang selain Allah. Allah ini gak butuh apa-apa. Kalau manusia, apapun bentuknya manusia butuh. Wah enggak, ada orang ngomong gitu mamanya, saya ini mandiri, makan mandi sendiri. Oke, lu mandiri coy, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, mau masak, kalau namanya mandiri kan masak sendiri, iya kan? Emang mau nanam beras sendiri? Ayo saya nanya, nanam beras itu secepat-cepatnya 3 bulan. Akan begitu dipanen, dijemur dulu. Emang beras ditanam begitu dipanen langsung bisa langsung dimakan? Kan dijemur dulu. Loh iya apa enggak? Maka mandirinya manusia itu mandiri yang relatif sekali. Ya mandiri dalam arti dia bisa berdikari lah, dalam arti makan. Ya enggak, kayak Aska itu enggak bisa mandiri. Bajunya numpuk di pojokan atas itu. Lu. Lah iya kan? Lu kenapa kekenyangan makan apaan? Dah. Allah ini apa namanya? Uluhiyahnya Allah mencakup 2 makna. Kaitannya la ilaha illallah itu mencakup 2 makna. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada apapun yang selain Allah. Allah mempunyai malaikat. Malaikat Allah ini bukan berarti diartikan Allah itu butuh kepada malaikat, bukan. Allah mengutus para utusan, para rasul. Bukan berarti Allah butuh kepada para utusan. Allah menciptakan manusia, bukan berarti Allah butuh kepada manusia. Gitu loh. Tapi para malaikat, para nabi, para rasul, ya manusia ini butuh malah kepada Allah. Itu maksudnya. Yang berikutnya wasani, dan bermula yang kedua, iftikoru jami'ima, itu butuhnya. Nah kalau tadi istighna itu tidak butuh. Antonimnya, lawannya adalah iftikor. Iftikoru jami'ima, butuhnya semua makhluk adahu yang selain Allah, butuh ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah kalimat tauhid la ilaha illallah itu di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah. Ini bahasa orang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah juga bisa bicara uluhiyah, emang nggak bisa bicara. Lah kan panduannya dalam kitab Dhuratul Nasihin begitu kan. Nah uluhiyah itu adalah ketuhanan, yang mana uluhiyahnya itu mencakup 2 makna. Ya 2 makna ini yang pertama adalah Allah tidak butuh kepada semua hal, semua makhluk selain kepada Allah. Selain Allah nggak butuh. Makna yang kedua justru sebaliknya, semua makhluk yang selain Allah justru malah butuh kepada Allah. Itu maksudnya. Fayajibu, maka wajib lahu ta'ala. Nah ini kronologis. Kenapa kok
ibaratnya uluhiyah itu mencakup dua makna. Fayajibu maka wajib lahu ta'ala kepada Allah Ta'ala apa al-wujudu sifat wujud, wal kidamu dan sifat kidam, wal baqa'u dan sifat bako. Wujud artinya apa? Ada. Kidam awalun bila tidakin, dahulu tanpa permulaan itu kidam. Bako rokok pak. Itu tembako, ini bako bukan tembako. Bako apa bako? Akhirun bilan tihain, itu penafsirannya. Jadi akhir tapi tidak ada penghabisan, itu bako. Laulam yajib, karena kalau tidak wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala apa hadhis sifatu, ini sifat yaitu wujud, kita bako dan seterusnya. Lakana maka ada siapa Allah, ada itu muhtajan, zat yang butuh, ila muhdisin kepada zat yang mewujudkan. Li'anna intifa'a syai'in, karena hilangnya sesuatu, min hadhis sifati, dari ini sifat yaitu wujud kita bako, yastalzimu itu menuntut atau menetapkan apa intifa'u syai' al khudusa pada khudus. Khudus apa maknanya? Baru. Khudus rusak itu fana, ya enggak? Obat panu kalpana, ya. Wa kullu hadisin, dan bermula setiap yang baru, muftakirun itu butuh ila muhdisin kepada muhdis tadi yang mewujudkan. Wa kadza, dan seperti itu wajib seperti itu. Kullu hadisin muftakir ila muhdis, wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala apa at-tanazzuhu, suci bersih, anin naqaisi, dari semua kekurangan. Nah, naqais itu jamaknya nakis, itu sigat muntahal, jumuk ngiti wazan fawail. Wa yadkhulu, dan masuk fit tanazzuhi, di dalam tanazzuh bersih, anin naqaisi dari kekurangan apa wujubus sam'i, wajibnya sifat sama, wal basori dan basor, sama mendengar, basor melihat, wal kalami dan kalam. Nah, kemarin baru dibahas tuh kan minggu kemarin Fathul Majid itu ya, udah jelas ya. Oke, jam 9 kurang ya bonus dah. Nah, kan gak capek, besok jangan lupa ya. Ini yang besar-besar, yang anak-anak ya nyapu tugasnya. Karena yang besar-besar lagi bantuin tuh tukang. Cuman bantuin tukang yang bener. Jangan bantuin tukang malah tukang makan mulu, tukang ngabisin makanannya tukang. Wah, kacau lah. Perempuan juga sama, berdoa kan begitu. Lah kan perempuan suruh ngaduk nggak bisa. Ya, lu mau ngaduk, mau pak ngaduk kopi. Ya nggak apa-apa kalau perempuan mau ngadukin kopi mah. Lah kan itu buat asrama kalian, justru kalian yang ikut ngaduk ya mat. Lah iyalah. Oke. Oh iya, enak aja udah. Malam ini ngelembur, ngangkutin pasir. Nah, karena ada kerekan. Kalau enggak pakai anu aja, ember dikit-dikit. Yang gede-gede, yang kecil-kecil nggak usah. Ntar jatuh. Wah, kacau ya. Oke, nggak banyak-banyak kok, Mat. Paling antara 20 ember cukup buat ngecor tiang besok pagi-pagi biar langsung start ya. Oh, nggak usah semua. Nah, gitu, sedikit aja. Ditutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.